Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat semuanya. Ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, pada video kali ini, kita akan mulai lanjut lagi untuk materi kebumiannya di materi ke-21, yaitu hidrogeologi air tanah ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, apa itu hidrogeologi? Nah, sebelumnya, hidrogeologi ini bagian dari hidrologi. Bentar ya. Nah, ini dia hidrologi. Jadi, aku jelasin dulu hidrologinya. Hidrologi itu ilmu yang mempelajari tentang air, ya kan? Hydro, air, logi, ilmu. Jadi itu tentang air. Nah, hidrologi itu dibagi jadi dua. Kalau misalkan berdasarkan hydrologic cycle-nya ini, ada hidrologi bagian atas dan hidrologi bagian bawah. Yang bagian atas itu dinamakan sebagai ilmu hidrometeorologi, mencakup proses penguapan. Ada kondensasi pembentukan awan dan ada presipitasi dan transpirasi juga. Ya, pokoknya yang bagian atas bumi itu hidrometeorologi dan dia ada pelajarannya di materi bidang subbagian meteorologi. Kemudian kalau misalkan hidrologi di bagian bawah mencakup infiltrasi, perkolasi, groundwater air tanah, ada saltwater juga, itu dan runoff in stream ya. Ini bagian dari hidrogeologi. Jadi batasnya di sini. Jadi semua kegiatan yang ada di bawah yang berhubungan sama permukaan bumi itu hidrogeologi. Nah, hidrogeologi secara etimologi berasal dari kata hidro tadi air dan geologi berarti ilmu mengenai batuan. Jadi hidrogeologi merupakan bagian dari bagian ilmu hidrologi yang mempelajari penyebaran dan pergerakan dari air tanah. Penyebaran dan pergerakan dari air tanah dalam batuan dan dalam tanah ya di kerak bumi. Yang umumnya nanti dalam dalam bentuk akuifer. Nah, hidrologi itu tadi tentang air kan. Nah, air tanah adalah ini atau groundwater ya. Jadi fokusnya itu di hidrogeologi lebih banyak ke air tanah sih nanti. Ya, selain nanti memang ada infiltrasi, perkolasi, tapi nggak dibahas, nggak dibahas detail. Nah, siar tanah sendiri ini merupakan bagian di bawah permukaan bumi yang jenuh air, ya zona jenuh atau bagian yang bisa mengisi air lah intinya ya, melalui rongga-rongga yang disebut pori tanah atau pori batuan. Nah, air tanah merupakan salah satu komponen dalam suatu daur hidrologi yang berlangsung di alam saat ini ya. Bagian dari siklus hidrologi ini gambarnya. Nah, air tanah terbentuk dari air hujan yang meresap ke dalam tanah di daerah resapan air tanah dan mengalir melalui media lapisan batuan yang bertindak sebagai lapisan pembawa air atau lapisan akuifer dalam suatu cekungan air tanah yang berada di bawah permukaan tanah menuju ke daerah luar. Daerah keluarannya ini disebut sebagai spring atau artesian well nantinya. Ataupun ke laut ya tujuannya. Nah, itu. Nah, sebelum kita lanjut membahas hidrogeologinya, kita bahas singgung sedikit tentang air. Ya, ini mungkin udah dibahas ya di video oceanografi mungkin. Tapi ini mungkin kita bahas singgung lagi di sini. Untuk air sendiri distribusinya di dunia ini ada mencakup hydrosphere. Itu dengan 97,2-nya ada di lautan dan 2,8%-nya itu merupakan air tawar. Jadi air asin itu sekitar 97,2 dan air tawar itu sekitar 2,8. Di mana komposisi dari 2,8% itu dipecah lagi menjadi glasier sebagai medium yang menyimpan air tawar dengan jumlah volume persentase terbanyak yaitu 2,15%. Sisanya dipegang oleh air tanah di seluruh dunia itu 0,620 0,62%. Dan sisanya itu ada tersebar di danau atau di tanah atau di sungai atau di atmosfer. Nah, itu. Jadi air tawar itu sangat-sangat sedikit, guys. Nah, keseimbangan air di dunia itu melalui tabel 2.1 ini ya, estimasi keseimbangan air di dunia. Itu bisa dicek di sini bagaimana parameter dari yang tadi aku sebutin ada lautan dan samudra, air tanah, ice cap dan glasier, danau, kelembaban tanah, air di atmosfer, rawa, kanal-kanal sungai, ataupun air-air biosfer ya. Itu bisa dicek di sini bagaimana kondisi surface water, surface areanya, volumenya, volume persentase ini ya persebaran ininya apa namanya airnya, kemudian residence time-nya atau tingkat ininya usia bertahannya gitu. Nah, bisa kita fokuskan di hidrogeologi itu di groundwater. Di sini bisa dicek surface areanya itu sekitar 130 kali 10 pangkat 6 km pangkat 2. Untuk volumenya sekitar 8 kali 10 pangkat 6 km kubik dan volumenya 0,5% atau di sini 0,62 ya. Dan biasanya residence time air bisa berlang apa ya berlang ber apa istilahnya ada di dalam tanah itu lah pokoknya itu sekitar beberapa minggu hingga ratusan ribu tahun gitu ya.
Nah, untuk air tawar sendiri di hydrosphere kita fokus ke air tawar. Tadi kan air secara keseluruhan. Untuk air tawar di hydrosphere sendiri, ini bisa dicek ya di groundwater itu air tanah. Kita fokusnya ke sini aja. Itu volume airnya itu sekitar 4 juta kilometer kubik ya, dengan rate of water exchange atau tadi residence time sekitar week hampir 100.000 tahun kan, tapi di sini diperjelas sekitar 280 tahunan gitu. Nah, groundwater itu bagian yang nggak terlihat di siklus ini ya, siklus hidrologi ya. Memang jelas karena di bawah kan. Jadi menggunakan beberapa metode nantinya di materi selanjutnya ya, di metode geofisika, biasanya resistivity sih, untuk bisa tahu atau bisa menggambarkan kondisi pergerakan akuifer. Jadi kalau yang di apa ya, hidrometeorologi yang bisa kelihatan dengan jelas ya, awan, bisa kelihatan dengan hujannya atau fenomena-fenomena cuaca yang berkaitan sama siklus hidrologi itu bisa terlihat. Tapi kalau di hidrogeologi itu unseen part, jadi ya pakai metode geofisis untuk bisa melihat atau menganalisis ya aquifer di bawah tanah gitu lah. Nah, ada beberapa faktor alam yang bisa mempengaruhi bagaimana kehadiran atau faktor-faktor mempengaruhi jumlah ya khususnya dari air tanah sendiri. Parameter fisiknya juga ya, ataupun parameter mekanik seperti pergerakan, movementnya gimana, jumlahnya, terus sebarannya, distribusinya kayak gimana, itu bisa dipengaruhi beberapa faktor yang ada empat ini. Ada iklim, vegetasi, topografi, dan ini ya, karakter tanahnya, karakter batuannya. Yang pertama itu iklim. Nah, ya seperti yang kita tahu ya kalau iklim bagian dari meteorologi jelas mempengaruhi air tanah. Dari khususnya variabel yang sering dipakai itu adalah rainfall-nya ya, teman-teman. Ini rainfall-nya itu menjadi bagian penting dalam parameter pengukuran di groundwater analysis ya. Nah, dan juga hubungannya nanti ke deep infiltration-nya kayak gimana, apakah dia berhasil apa enggak dia masuk ke tanah itu atau enggak gitu. Tapi yang jelas fokusnya itu di climate itu di rainfall. Jadi kalau misalkan di daerah yang ini ya, ini namanya daerah area of recharge of water biasanya di bagian puncak itu. Atau di daerah manapun lah ya, pokoknya dia bisa masukin air tadi ke tanah itu area of recharge. Nah, itu dipengaruhi sama si rainfall ya. Misalkan simpelnya kalau misalkan air hujannya banyak, pasti air tanahnya juga banyak. Tapi itu nanti tergantung lagi sih sama faktor nanti. Tapi yang jelas kalau air hujannya banyak, pasti air tanahnya juga banyak. Kalau misalkan air hujannya dikit, ya pasti dia jadi lebih arid kan, gitu. Nah, bisa kecek juga sih kalau dari gambar ini. Jadi bisa lihat kan ya bagian di sini tuh yang warna humid, yang warna putih itu arid ya. Nanti yang warna agak memudar ini semi arid. Bisa kelihatan di sini kalau misalkan deep infiltration-nya kuat, milimeter per areanya ini sekitar misalnya asumsi 2000 ya. Terus juga curah hujannya tinggi, sekitar 2000 juga. Maka potensinya itu di sini titik potongnya. Saya ambil garis titik potong ya. Total of recharge-nya jadinya lebih kuat gitu di sini. Jadi akan lebih humid. Misalkan kita ambil sampel curah hujannya tuh dikit sekitar 50 ambil ya. 50, kemudian deep infiltration-nya tuh kecil sekitar 20. Kita ambil titik potongnya, guys. Titik potongnya di sini. Nah, titiknya tuh di sini warnanya putih jadi arid kan. Jadi ya sedikit kering lah ya. Gitu. Kemudian efek dari vegetasi ya, jelas ya watershed atau watershed ini artinya daerah resapan air ya, DTA atau daerah tangkapan air ya, atau DAS ya, daerah aliran sungai ya, biasa DTA, daerah aliran sungai, daerah tangkapan air itu sama lah. Hubungannya dengan vegetasi jelas ya, misalkan ini ambil sampel kalau misalkan hujan dengan konstanta C menggunakan sebagai konstanta vegetasi 0,1 hingga 0,2 berarti tinggi ya, tinggi atau tingkat forestasinya cukup besar ya, maka potensi untuk menginfiltrasi lebih besar, sekitar 80 hingga 100%. Jika infiltrasinya kuat, maka air tanah pun akan jadi lebih banyak gitu ya. Ini. Asumsikan ada cultivated atau penebangan hutan. Nah, di konstanta C-nya jadi lebih besar dan potensinya infiltrasi juga jadi lebih berkurang. Nah, ini 40 hingga 50%. Ketimbang di bagian yang mungkin kita ambil sampel di urban ya. Urban ini C konstanta penghambatnya jadi lebih banyak. 0,9 hingga 1 bahkan. Sehingga airnya itu run off. Ini ada gambar panah yang di permukaannya. Ini untuk run off-nya ya guys. Untuk yang di bawah ini panah untuk infiltrasi, bisa dicek.
Jadi infiltrasinya jadi lebih kecil dan surface runoff-nya jadi makin besar. That's why kenapa di kota-kota besar jadi rentan terhadap banjir kalau misalkan nggak ada sistem biopori atau sistem yang membuat air tadi bisa masuk ke apa ya, daerah tangkapan air yang lebih besar kayak waduk atau kanal banjir ataupun daerah resapan air intinya. Jadi surface runoff-nya jadi lebih besar dengan potensi 90 hingga 100% dan untuk infiltrasi rate-nya lebih kecil 0 hingga 10% kayak gitu. Misalkan ini daerah pemukiman deh, pemukiman kan masih ada hutan teh dikit ya. Itu surface runoff-nya sekitar 40 hingga 50% dan infiltrasi rate-nya itu 50 hingga 60%. Jadi masih agak sedikit gitu. Tapi yang daerah urban perkotaan udah pasti nggak ada daerah resapan air sehingga tutupan lahan sangat-sangat berpengaruh terhadap jumlah, volume, distribusi, dan pergerakan dari air movement, apa ya, groundwater movement ya, atau pergerakan air tanah. Oke, selanjutnya itu ada topografi. Ya jelas ini nanti berpengaruh ya ke bagaimana keseimbangan gravitasional settling dari pergerakan air tanah ya khususnya. Ya contohnya ini. Ada kelihatannya gambar-gambar warna biru yang kayak panah es ini. Ini tuh pergerakan infiltrasi dan pergerakan air tanah ya atau groundwater movement. Jadi kalau misalkan dia makin tinggi topografinya, maka pengaruh dari gravitasi akan semakin besar. Nanti ada di rumus hukum Darcy ya, di situ ada konduktivitas hidrolik. Kalau misalkan makin tinggi, ya makin tinggi apanya topografinya, dia akan mencoba, tapi tergantung lagi sih dari titik piezometric levelnya ya, atau titik batas air. Kalau misalkan batas air rendah, pasti air yang jatuh di daerah tangkapan, misalkan ini deh. Ini daerah apanya? Aku asumsikan daerah batas air itu sebagai daerah ini ya, aquifer. Nah, groundwater recharge di sini groundwater yang ini. Ini groundwater recharge-nya. Berarti kita bisa asumsikan daerah ini merupakan daerah batas air atau daerah ketinggian dari si piezometrik. Jadi tingginya mungkin segini nih, batas airnya ada danau juga. Segini, segini ya. Nah, itu. Jadi daerah tangkapan airnya, apa daerah batas airnya itu sebagai batas titik normalitas konduktivitas dari piezometriknya. Sehingga kalau misalkan jadi makin lebih tinggi dari batas airnya atau dari batas piezometrik dari air tanah, infiltrasi akan jadi lebih kuat. Nah, jadi si topografi ini sangat berpengaruh pada tingkat resapan airnya. Selanjutnya ada tadi apa ini? Terkait topografi ya. Oh iya, ini juga ya salah satu contohnya ya. Nah, bisa kelihatan ya di sini ada saturated zone. Saturated zone ini yang kita sebut sebagai daerah aquifer tadi, yang warna biru ini. Kemudian yang warna hitam, bukan hitam sih, coklat ya nih. Coklat ini disebut sebagai zone of aeration. Jadi zona itu banyak udaranya. Ada bisa mengandung bisa masukin air, tapi juga ada komponen gasnya di sana. Jadi disebut sebagai zone of aeration. Kalau yang tadi zone saturation tadi itu yang bisa mengandung air ya. Jadi itu year round saturation. Nah, bisa kita cek juga di sini komponen apa ya? Topografi ya tadi. Topografi sama gravitasi ya, dua hal itu gitu. Yang bisa kalian ini topografi kan berbeda ya, elevasi yang di sini agak lebih tinggi, sini lebih rendah. Jadinya yang lebih rendah itu jadi tempat pusat nanti ada sistem pergerakan namanya gaining sama losing stream ya teman-teman nanti. Jadi bisa dipengaruhi pergerakannya itu, jadi topografinya lebih mempengaruhi pergerakan dari si air tanah gitu. Oke, ini juga pergerakan kontur tadi water table. Water table ini water table-nya ya bisa kelihatan. Jadi water table-nya itu batas antara zone saturation dengan zone of aeration gitu ya. Di zone saturation yang water table-nya yang ini ya. Water table-nya yang ini. Oke, ini faktor topografi tadi bisa mempengaruhi distribusi air tanah menggelap. Secara ini ya, modelingnya bisa kelihatan di sini bagaimana topografi mempengaruhi pergerakan dan distribusi dari zona air tanah. Yang bisa kelihatan di sini dari ini apa namanya water table contour atau kontur batas air. Ini bisa kelihatan ya batas-batasnya. Dia mencekung menuju ke arah pusat apa ya daerah cekungan gitu. Oke, ini faktor berikutnya yaitu komposisi dan karakteristik batuannya jelas ya. Nah, misalkan ini ya, di daerah unsaturated zone ini atau daerah zone of aeration ya sebutannya. Zona tidak jenuh atau zona gas ya. Sebutannya apa ya? Zone of aeration. Ya, itulah. Ya, itu biasanya dipengaruhi sama karakteristik tanah yang biasanya permeabilitasnya bagus ya. Jadi dia bisa meneruskan air dari permukaan ke bawah.
Dan biasanya ada ada apa namanya fitur-fitur seperti crack, yakni rekahan, kemudian porositas yang baik seperti ini, gitu ya karakteristiknya. Nah, jadi beberapa karakteristik nanti akan dibahas yaitu ada karakteristik porositas, permeabilitas, torativity, transmissivity, transmissibilitas ya. Nanti masih ada lagi sih lanjutannya. Nah, ini dari bentuk porositas sendiri. Bentukannya di sini ada poros material, ada yang fractured rock. Jadi nanti yang poros material ini disebut sebagai porositas primer, sedangkan yang fractured rock ini disebut sebagai porositas sekunder. Yang ini ya. Nah, untuk porositas primer ini nanti sebutannya ada dua. Ada yang well sorted sand, ada yang poorly sorted sand atau pasir atau tanah yang punya sortasi baik bisa untuk menghantarkan air dari permukaan menuju air tanah gitu. Sampai yang kadang nanti yang kondisinya itu poorly sorted ya. Jadi eh, material-material fragmen sedimen yang ada di batu itu sangat buruk untuk meloloskan air gitu. Jadi dia disebut sebagai poorly sorted. Nah, untuk yang secondary porosity, ya ini secondary openings, pembukaan yang sekunder, biasanya ada karena adanya rekahan ya, rekahan atau kekar ya kan. Ini misalkan fracture, sertakan atau cavern. Cavern ini goa yang biasanya berasosiasi sama geomorfologi kars ya. Kalau yang fractures ini berasosiasi dengan geomorfologi struktural ya, khususnya patahan kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bahas detail mengenai kalkulasinya. Yang pertama ada porositas. Porositas ini dapat diartikan sebagai perbandingan antara volume ruang antar butir terhadap volume total batuan. So, misal aku punya batu di sini, ini ada fragmen-fragmennya. Volume kotak ini disebut sebagai volume total batuan, V. Sedangkan VV atau volume ruang itu volume yang masih ada di dalam apa ya, dalam batuan-batuan ini yang ada gas atau ruang-ruang rongganya yang tersisa ya, yang enggak terikut sama volume fragmen di dalamnya. Itu yang disebut sebagai volume ruang. Sehingga menyatakan porositas N itu adalah volume ruang dibagi volume total batuan dikali 100%. Ya, ini rumusnya. Jadi porositas itu tergantung pada fragmen-fragmen tadi, di mana yang mungkin aku udah jelasin kan di materi sedimen, apa petrologi sedimen, itu untuk tekstur ya khususnya tekstur batuan sedimen itu ada dipengaruhi sama tingkat roundness atau kebenaran pemilahan sorting, sortasi, dan kompaksi. Nah ini bisa dicek lagi nanti di materi video sedimen petrologi sedimen ya. Kemudian batuan-batuan dengan butir yang semakin membundar misalkan dengan sortasi yang bagus, yang baik, itu bisa menyebabkan porositas jadi lebih besar. Jadi well sorted ya jadinya. Sedangkan kompaksi yang sedangkan kalau misalkan terjadi kompaksi itu akan memperkecil porositas ya karena misalkan kalau terjadi deitrifikasi atau kompaksi ya batunya tadi kan akan menyisakan ruang apa bukan menyisakan melepaskan ya atau mengecilkan volume rongga jadi akan membuat porositas jadi lebih kecil gitu jadi kompaksi ini berpengaruh untuk memperkecil porositas ya sedangkan kalau misalkan ada keruangan apa namanya kebundaran misalkan sortasi yang bagus gitu itu pasti meningkatkan porositas. Nah, ini ya contoh dari porositas yang tinggi. Porositas yang tinggi dalam proses sortasi yang bagus itu biasanya porositasnya bagus, tinggi juga. Misalkan ini pemilahan atau sortasinya buruk, maka porositasnya jadi lebih rendah. Karena terisi, ruang-ruang antar fragmen batanya lebih besar itu terisi sama ini apa sih namanya material fragmen yang lebih kecil kan sortasnya jadi jelek ya jadinya kalau ini kan sortasnya bagus rapi agak seragam homogen kalau ini kan benar-benar kayak heterogen banget gitu jadi ya uh, ruang-ruangnya jadi sedikit gitu jadi porositasnya jadi rendah. Nah kemudiannya ada konduktivitas hidrolik ini bahasa lainnya itu permeabilitas ya permeabilitas bahasa lainnya sih konduktivitas hidrolik ini ya teman-teman jadi ini sebuah koefisien atau suatu pembanding ya atau suatu konstanta ya, yang menyatakan perbandingan yang menjelaskan tingkatan di mana air dapat bergerak melalui media permeabel. Jadi intinya seberapa banyak atau seberapa mudah dan gampangnya air tadi ngalir di batuan itu namanya permeabilitas. Jadi
Koefisien ini secara proporsional menggambarkan tadi ya kecepatan air tadi bisa seberapa besar di lapisan tadi yang dapat melaju melalui media tadi, media tanah tadi, apakah dia permeabel atau tidak permeabel dalam unit satuan waktu dan unit gradien hidrolik. Nah, ini bisa dijelaskan melalui percobaan yang disebut sebagai hukum Darcy untuk bisa menghitung konduktivitas hidrolik dan nilai permeabilitas suatu lapisan batuan terhadap pergerakan air yang melalui media tadi gitu. Nah, adapun percobaan tadi dapat dirumuskan dalam bentuk kayak gini, di mana Q merupakan debit air yang masuk, minus sama dengan minus K, konduktivitas hidrolik. Ini konstantanya udah ada sih tabel, nanti mungkin aku tunjukin setelah ini ya. Kemudian ada A, luas penampang, dikali HA kurang HB, di mana HA merupakan tinggi air awal dikurang HB tinggi air belakang yang di akhir, dibagi L. L panjang penampang antara batas tinggi air awal dengan tinggi air akhir gitu ya. Ini gambarnya. Misalkan ini untuk sumur 1, ini untuk sumur 2, gitu ya. Yang batas awalnya ini HA-nya, ini untuk HB-nya. Untuk panjang jaraknya, ini L. Maka dihitung luasannya ini ya, luas penampang dari titik ini ke titik A ke titik B ini berapa. Nanti baru dikali minus konstanta konduktivitas hidroliknya berapa. Baru dapat nanti debit air yang bergerak dari wilayah ini berapa gitu. Nah, nilai konduktivitas hidrolik akan dipengaruhi oleh karakteristik fisis ya, dipengaruhi media tersebut. Misalkan besar butir, jumlah rekahan yang dimiliki ini dari porositas sekunder tadi ya. Yang besar butir ini yang tadi porositas primer, yang pasti berjauh nggak jauh-jauh dari porositas ya. Keseragaman butir dan penyebaran sorting dari batuan tadi. Nah, rumus Darcy dapat juga dituliskan melalui rumus yang lain. Ini rumusnya sama sih, yang ini ke sini. Nggak jauh beda sih ya guys, di mana dH per dR itu gradien hidrolik nanti nama. Jadi ini jadi suatu konstanta baru gitu dari rumus di atas. Maka diperoleh rumus untuk konduktivitas hidrolik. Kalau misalkan kita mau nyari KA, mau nyari K ya, misalkan Q-nya nggak tahu nih, kita udah misalkan Q-nya udah tahu gitu, sorry. Q-nya udah tahu tapi K-nya nggak tahu. Maka kita tinggal ya pembaik apa ya? Logika matematika biasa tinggal dipindahin pindahin apa ya, pindahin silang gitu, pindahin ruas gitu, dari K-nya di sini dengan min Q bagi A dibagi gradien hidrolik. Nah, ingat ya, dH per dL ini disebut gradien hidrolik ya. Nah, itu rumus Darcy seperti di atas ini, yang ini baik rumus yang K ataupun rumus yang Q ini, maka berlaku jika fluida yang mengalir air saja ya. Jadi yang hanya ini ya akuifer aja ya. Kalau nggak bisa ngalirin air yang ya percuma kan, sumbernya kan atau ngukurnya kan air ya. Gitu. Jadi untuk fluida yang lain mah itu nanti ada lagi namanya viskositas dinamik sama berat jenis yang berbeda rumusnya. Jadi rumus yang tadi itu nggak berlaku. Sehingga untuk fluida dengan viskositas dinamik misalkan atau berat jenis tertentu yang berbeda, misalkan ini ya, untuk minyak misalkan, minyak bumi atau apa ya, aliran gas alam yang merembes melalui tanah misalkan, atau apa ya, pokoknya air selain air tawar lah intinya ya. Soalnya soalnya hukum Darcy ini untuk air tawar aja guys, jadi bedain sama yang lain. Kalau misalkan fluida yang lain ya dia pasti kan ada viskositas ya, misalkan keminya kan viskositasnya lebih tinggi daripada air tawar, berat jenisnya juga udah beda, berat jenis gamanya apa ya, gamma kan ya, ini gamanya udah beda, jika beda rumusnya, sehingga hukum Darcy untuk jenis fluida yang lain rumusnya yang ini. Nah, Q sama dengan min C, shape vector, ini biasa nggak punya satuan dan biasa konstanta juga dikasih tahu, dikali D pangkat 2 untuk diameter pori di dalam tanah itu, dikali gamma untuk berat jenis fluidanya berapa dalam satuan Newton per meter kubik, dikali A luas penampang tanahnya berapa, dibagi mu, mu-nya itu merupakan viskositas dinamik fluida. Baru dikali yang sama juga rumusnya ini, gradien hidroliknya berapa. Jadi yang diganti itu cuman yang ini, K untuk fluida, ini untuk fluida ya, untuk fluida air. Terus ini diganti jadi min C D pangkat 2 kali gamma dibagi mu. Nah, ini untuk fluida lainnya. Jadi hafalnya mudah kok,
cuman ganti CD pangkat gamma per mu diganti K-nya berapa. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang oh ya, ini tadi ya primer porositas. Mungkin aku salah letak gambar guys. Harusnya tadi diletak di sebelumnya ini. Ya ini yang tadi ini well sorted sedimentary deposit. Kalau misalkan dia high porositasnya bagus ya. Yang ini kondisi porositas jelek. Yang ini untuk apa namanya porositas sekunder yang hasilnya itu dari rekahan atau solution ya. Ya, sorry, rekahan yang di sini, rekahan fracturing atau rekahan yang disebabkan karena adanya pelarutan. Biasanya eh, ini sih, yang gampang larut itu gypsum, gypsum, gampingan yang letaknya itu di bawah, di antara sedimen yang bukan gampang terpresipitasi gitu. Jadi dia menyisakan rongga atau ruang. Ya tadi yang contohnya itu ini bisa diasosiasikan dengan kars ya, atau sistem covers, sistem cavern. Sistem cavern ini sistem rongga untuk groundwater di daerah apa namanya kars ya, sistem cavern ini. Ya tersolusi, jadi dia terlarut gitu. Kalau yang ini fracturing misalkan tadi yang asosiasinya dengan geologi struktur, patahan, rekahan, kekar itu ya. Oke, ini efek porositas dan permeabilitas di sumur yang kondisinya studi kasus misalkan Masten. Mastennya dia high porosity, porositasnya bagus, tapi dia permeabilitasnya jelek. Dia tidak bisa mengalirkan air walaupun porositasnya bagus. Atau misalkan dalam kondisi sandstone yang porositasnya tinggi, tapi dia juga high permeability, jadi good well. Maka sumur tadi bisa masuk, bisa apa ya? Sumur tadi itu ada airnya gitu. Kalau di sini pure well, sumurnya itu susah airnya. Jadi kalau misalkan mau buat sumur nanti kalian buat rumah, cek-cek lagi kondisi geologi di sekitar rumah kalian ya. Apakah porositasnya bagus, apakah permeabilitasnya jelek, untuk bisa mengambil air. Tapi sekarang udah canggih sih ya pakai air sumur. Jadi menggunakan sistem artesian well yang air langsung ngebor ke lapisan aquifernya gitu. Kan udah canggih sih. Nanti kita tapi ada efeknya. Efeknya nanti condepression. Nanti kita jelasin condepression dari pengambilan sumur ini ya, bor ya. Nah, oke kita lanjutkan lagi untuk efek porositas dan permeabilitas di sumur yang dalam kondisi tanah yang ada fractured dan unfractured bedrock. Nah, dikatakan good well kalau misalkan sumurnya tadi dekat sama daerah rekahan. Ya, jadi air-airnya itu bisa masuk melalui rekan-rekan ini dan mengumpul di sumur tadi. Kalau misalkan ya dia tuh di daerah yang nggak ada rekahannya gitu ya, ini kan dry well, airnya nggak bisa masuk sama sekali. Memang di sini tertekan ya, tidak jenuh, gitu ya. Nah ini tabel konstanta untuk porositas bisa dicek terhadap materialnya apa-apa aja, biasa porositasnya sekian, sekian, sekian ya. Intinya kalau makin gede porositasnya makin bagus gitu ya. Bisa kelihatan di sini untuk gravel sekitar 0,35 gitu ya. Yang paling rendah itu oke nih, fresh granite gneiss ya, tentu buatan buku yang nggak ada porositas sama sekali sih. Nah ini 0,000 sampai 0,03. Ini untuk K ya, konduktivitas hidrolik ya. Bisa dicek di sini. Ini untuk komponen-komponen batuan yang tak terkonsolidasi. Ini untuk komponen-komponen batuan yang terkonsolidasi. Jadi pilih dulu jenis konsolidasinya apa. Misalkan tak terkonsolidasi ini, contoh fine sand. Berapa nilai hidroliknya? Tarik garis ke atas. Ya, antara 1 hingga 10, sekitar segitu ya. Kemudian misalkan aku ambil consolidated rock, misalkan massive igneous metamorphic rock. Rendah sekali ya konduktivitas hidroliknya, jadi tidak bersifat permeable ya, jadi dia bisa dikatakan lapisannya impermeable karena nilai konduktivitasnya minus. Atau misalkan ini yang paling tinggi ya, aku ambil contoh di consolidated rock, di daerah kars ya, limestone batu gamping yang bisa terlarut dengan air hujan misalkan. Berapa ini? Sekitar 10 pangkat 3 hingga 10 pangkat 4 atau sekitar 1000 hingga 10.000 ya nilai konduktif hidroliknya. Jadi sangat 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 tinggi sekali. Sangat bisa mengalirkan air. Sifatnya sangat permeable. Itu ya. Selanjutnya ada transmisibilitas dan transmisivitas. Ini parameter yang ketiga, yaitu satuannya meter kuadrat per sekon, yaitu satuan yang menunjukkan seberapa cepat ya kecepatan aliran di bawah satu unit gradient hidrolik yang tadi dH per dl
itu melalui sebuah penampang pada seluruh tebal jenuh suatu akuifer. Rumus yang dipakai yang ini, T transmisivitas sama dengan K konduktivitas hidrolik dikali P tebal akuifer. Misalkan ini tebalnya lapisan tanah atas, lapisan tanah bawah. Yang kemudian lapisan tanahnya ini atau lapisan batuannya ini ya permeabilitasnya bagus misalkan. Tebalnya berapa ini tebalnya? Misalkan tebalnya 2 meter. Konduktivitas hidroliknya berapa? Misalkan tadi pasir ya sekitar 5 misalkan. 5. Maka transmisivitasnya berapa? Ya berarti 10 meter kuadrat per sekon. Nah, gitu ya contohnya. Kemudian ada storativity. Storativity ini kemampuan suatu lapisan untuk menampung air tadi atau disebut sebagai kapasitas akuifer dalam menyimpan dan melepaskan sejumlah volume air per unit area per unit perubahan muka air tanpa satuan. Untuk akuifer tidak tertekan, misalkan dia storativity dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini. S sama dengan SY tambah HSS. Gimana? Storativity S tak bersatuan, H ketebalan akuifer penuh dengan air, dan S specific storage per meter, dan SY specific yield. Ya. Nah, ini specific storage dan specific yield. Tadi kan yang ini kan dapatin nilai storativity. Nah, kita nggak tahu nih dapatin nilai SS sama SY-nya gimana, ada di parameter selanjutnya. Ini untuk specific storage dan specific yield ya. Untuk yang pertama specific storage yaitu volume air dari formasi yang penuh dengan air yang tersimpan dan keluar dari sistem penyimpanan karena adanya gaya tekan atau force tension force-nya gitu ya. Nah, dari aquifer dan gaya tekan dari air untuk setiap unit perubahan muka air tanah gitu. Untuk specific storage itu dapat dihitung menggunakan rumus ini. SS sama dengan rho W merupakan massa jenis airnya dikali G, kecepatan gravitasi dikali buka kurung alpha, kompresibilitas aquifer ini konstanta juga, ditambah N porositasnya berapa yang tadi rumus pertama dikali beta, kompresibilitas air. Nah, ini juga ada konstantanya berapa. Jadi rumus SS yang ini ya. Kemudian untuk specific yield sendiri merupakan rasio dari volume air yang keluar dari batu yang penuh air akibat gaya gravitasi terhadap volume total dari batuan. Ini biasa terjadi yang tadi ya, faktor groundwater akibat topografi dan gravitasional itu tadi. Nah, jadi secara visualisasi pengertian specific yield itu dapat dilihat di gambar 14 ini gambarnya. Nah, ini dimana yang kondisi A ini adalah ketika media atau batu tadi masih penuh sama air kan. Warna birunya penuh di volume kolom balok ini misalkan. Yang kondisi B-nya, yang ini ketika airnya udah keluar, tertarik sama gaya gravitasi. Rembes misalkan dia, rembes gitu. Jadi satuan dari specific yield itu adalah persen. Nah, specific yield dapat itu menggunakan rumus yang ini. SY sama dengan delta V, perubahan volume dalam storage, sistem storage tadi, yang ini sistem balok ini, dibagi delta H, perubahan heat atau ketinggian muka air tanah. Misalkan ini heat 1 meter penuh, yang ini berkurang sekitar 60%, sisanya 40%, berarti misalkan 0,4 meter. Ini 1 meter gitu ya misalkan, maka perbedaannya berapa gitu ya, 1 kurang 0,4 misalkan jadi 0,6 meter gitu kan ya. Nah, perubahan volumenya berapa? Dihitung dari volume keseluruhan. Tadi kan bedanya 1 meter, 0,4 meter. Ketinggiannya ya cari aja berapa panjang lebarnya, berapa sisanya, tinggal dikali volume gitu kan. Terus nanti dapat A-nya, luas daerah, akuifernya berapa. Luasannya ini yang tadi sih ya. Ini sih luasnya panjang lebar ini. Itu ya. Nah, tadi itu parameter-parameter yang mempengaruhi air tanah. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian air tanah lebih detail ya. Ini classification of subsurface water atau air di bawah permukaan itu yang tadi batasnya ini ada, kita mulai dulu dari ground surface atau permukaan tanah. Nah, di bawah permukaan tanah itu ada dua lapisan yang tadi disebut sebagai lapisan unsaturated zone dan saturated zone yang dipisahkan oleh dia akan katakan sebagai water table atau kadang dia disebut sebagai piezometric level ya, nggak salah aku itu namanya, piezometric level. Nah, ini untuk nama water table ini ya. Nah, ini dia batasnya ini. Nah, untuk yang unsaturated zone itu disebut juga dengan nama zona vadose atau vadose water. Yang dimana vadose water itu komposisinya atau bagian klasifikasinya terdiri dari soil water atau
tanah yang bisa mengandung atau melewatkan air ya, intinya gitu ya. Kemudian ada intermediate feeder zone, dan yang paling bawah disebut sebagai capillary water. Nah, di bawah dari water table itu disebut sebagai zona saturated zone, yang nantinya akan kita sebut sebagai groundwater atau aquifer, gitu ya. Di bawah zona saturated ada apa? Ada lagi water unconnected pores. Jadi ini udah nggak lagi ada air sama sekali ya, kecuali beberapa unsur kimia yang merembes di bawahnya. Disebut sini water only in chemical combinations with rock, gitu ya. Nah, itu secara keseluruhan ini dinamakan sebagai zona subsurface water. Nah, gitu ya. Ini untuk fitur-fitur yang berasosiasi dengan air di bawah permukaan. Ada perch water table, aquifer perch, ini aquifer tertekan, ada zona of aeration, ada zone of saturation, ada water table, ada unsuccessful well, ini sumur yang digali tapi nggak nyampe-nyampe sama ini ya, zona aquifer, jadinya sumurnya tetap kering aja gitu. Ini untuk spring, biasanya karena ada faktor geologi tambahan, misalkan rekahan atau kekar atau apa, nanti kita bahas spring ya. Jadi airnya keluar sebagai mata air, disebut sebagai uh, ya spring sih. Spring kan mata air. Kemudian ada artesian well, artesian well itu keluar kalau misalkan dia di bawah zona piezometric level, tapi ini nggak ada fiturnya, harusnya ada di sini misalkan keluar muncul gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita bahas di mana sih emangnya air tanah. Nah, air tanah itu disebut sebagai aquifer ya, yaitu atau formasi perlapisan jenuh saturated zone tadi yang karakteristiknya itu bisa meloloskan air dan mampu menyimpan juga. Jadi dia mampu menyimpan dan mengalirkan si air tanah dalam jumlah yang besar ya. Jadi untuk mengaliri menjadi suatu sumur atau sungai atau mata air. Gitu ya. Contohnya medium-mediumnya itu ada di kolom litologi satuan pasir, kerikil atau krokal. Aquifer itu sendiri dari bahasa aqui yang air dan fer itu artinya menerima dan mengalirkan. Aquifer ini bisa berupa aquifer tertekan yang disebut sebagai confined aquifer atau aquifer bebas yang disebut unconfined aquifer atau aquifer bertengger atau tertekan yang disebut sebagai perch aquifer. Nah, aquifer yang pertama kita bahas yaitu unconfined aquifer, yaitu aquifer tidak tertekan jika muka air tanah merupakan batas atas dari aquifernya. Ini biasa terjadi ketika zone aerationnya berubah menjadi zone of saturation. Biasa kayak gitu sih. Jadi kayak air tanahnya itu apa ya, di atas dekat permukaan banget gitu, nah itu zona unconfined. Jadi dia nggak tertekan, dia bagian atasnya bebas gitu, di bagian bawahnya mungkin impermeable, tapi di bagian itu sendiri dia permeable gitu. Nanti gambarnya nanti ada setelah ini ya. Kemudian ada aquifer tertekan. Ini kalau misalkan zona aquifer tanahnya itu di antara dua lapisan impermeable, intinya gitu. Jadi di antara ya confining layer, antara impermeable layer. Gitu. Jadi dia diapit sama dua lapisan kedap air. Nah, sedangkan hydraulic head atau water table-nya atau disebut sebagai piezometric level atau disebut sebagai potensiometrik ini terletak di antara batas atas aquifernya. Yang gitu. Jadi dia apa ya? Letaknya itu ada di antar batas kedap lapisan atas sama di bawah yang aquifer tadi. Nah, itu batas hydraulic head-nya di sana. Nah, karena adanya tekanan, kadang-kadang muka air tanah aquifer tertekan pada sumur bor dapat melebihi permukaan air tanah. Disebut sebagai flowing artesian well. Ya, yang tadi aku sebut tadi gitu, di fitur-fitur subsurface water tadi. Kemudian di aquifer menggantung perch ini kalau misalkan air tanahnya itu terletak di atas unconfined aquifer dan aliran air tanah ke bawah tertahan oleh confining layer yang tidak continue atau tidak berlanjut. Itu yang menggantung jadinya. Kemudian ada aquifer bocor, leaky aquifer, ini disebut sebagai semi-confined aquifer. Bila confining unit adalah semi-permeable. Jadi dia nggak benar-benar kedap 100%. Jadi dia disebut sebagai semi-permeable atau disebut sebagai aquitat. Nah, ini. Kemudian ada aquifoc. Fog tertutup ya, berarti formasi batuan yang tidak dapat menyimpan air sama sekali. Contohnya granit. Ini aquifoc. Ya, bagian batuan yang impermeable lah ya intinya. Kemudian ada aquitat. Aquitat ini formasi batuan yang dapat menyimpan air, tapi hanya dapat mengalirkannya aja dalam jumlah yang terbatas, contohnya lempung sama lempung pasiran. Kemudian ada aquiclut, ini formasi batuan yang dapat menyimpan air, tapi nggak dapat meloloskan air dalam jumlah banyak, contohnya lempung. Nah, ringkasannya kayak gini, aquifer itu dapat menyimpan dan dapat meloloskan. Kalau aquiclut dapat menyimpan, tapi nggak dapat meloloskan. Nih, cannot
Aku kotak-kotak ya, ini cannot, ini can juga ya, ini can transmit. Apa sih grammar? Can storage and can transmit. Ada Aquivox, ini ada cannot storage. Ini aku bahasnya. Oke, dia nggak bisa menyimpan dan juga nggak bisa menyimpan nggak bisa menyimpan sekaligus juga nggak bisa menyimpan sekaligus nggak bisa meloloskan, sorry. Ini neither ya, neither transmit. Kemudian ada Aquitat, ini dia can storage and transmit water but in limited amount. Jadi dia mirip-mirip aquifer tapi terbatas. Dia nggak sepenuhnya bisa bersifat sebagai aquifer. Jadi dia bersifat semi aquifer. Nah, bisa menyimpan dan bisa meloloskan, but unlimited amount. Jumlahnya terbatas. Nah, ini yang untuk gambarnya yang tadi yang confined aquifer dia tertekan sama lapisan aquicloud. Jadi lapisan aquifer di tengah-tengah. Kalau yang unconfined itu dia aquicloud-nya di bawah, sedangkan aquifernya di sini dan di atasnya ini masih bersifat mungkin aquicloud bisa atau benar-benar aquifer full gitu. Jadi water table-nya bisa aja keluar atau di bawah. Pokoknya ya dekat sama permukaan lah intinya. Gitu. Kemudian ada leaky aquifer bocor, misalkan dia ada aquicloud sama di aquitat. Ya di aquitat bocor ya gitu, jadi dia keluar gitu. Ada leaky, ini bisa dicek sendiri ya, ini bisa dibaca sendiri. Project water ini untuk multi layer leaky aquifer system. Jadi berganda-ganda ya, ada aquicloud, aquifer, aquifer lagi dan water table di atasnya. Nah, ini untuk unconfined dan confined aquifer, gambarnya kayak gini. Oh ya, sorry ya, unconfined itu tadi batasnya itu dengan zone aeration, sorry. Jadi unconfined aquifer itu batas dari zona aquifer atau yang disebut sebagai zone of saturation tadi berbatasan dengan zona vadose ya, zona vadose yang di sini. Nah, kalau misalkan confined aquifer itu dia berbatasan antara dua lapisan confining layer, lapisan yang menekannya gitu. Ini confined aquifer juga di bawahnya. Ini aquitat. Yang di sini lapisan batuan yang zone aeration. Ini untuk aquifer menggantung, jadi dia ada di antara aquicloud dan aquitat juga sekaligus. Oke, kita lanjutkan ke pergerakan air tanah. Ini bisa dicek ya untuk sistematika pergerakannya. Dia mulai dari riset area atau misalkan terjadi hujan di sini. Jadi air tanahnya masuk ke zona ini, apa sih namanya? Zona aquifer. Masuk ke bawah, misalkan di bawahnya dia dibatasi sama aquicloud ya, aquicloud. Nah, ini non-artesian well kalau misalkan sumurnya tadi memang disengaja masukin ke ke aquifer. Yang tadi ya, misalkan sumur bor. Kalau artesian well ini sumur alami, jadi dia keluar ketika ini ya emang di apa ya? Oh sorry, pengertian salah. Nah artesian well itu sumur kalau misalkan airnya nggak keluar karena batas dari water table masih di bawah sumur itu. Nah itu, sorry, pengertiannya itu ya. Ini kalau di artesian well sumur yang airnya keluar meluap karena batas water table atau piezometric levelnya itu di atas dari sumur itu. Di sumurnya batasnya ini kan yang dia water can rise to this level under hydrostatic pressure atau di sini height of water table in reserve area. Nah, jadi batasnya itu yang ini. Nah, ini dia. Nah, kan dia masih ada di atas ya dari batas mulut sumur. Jadi airnya keluar gitu. Begitu juga dengan yang di artesian spring. Kebetulan juga dia ada pemicu, misalkan di sini ada patahan dan dia memang kebetulan ada di bawah batas dari hidrostatik levelnya atau piezometric level ya tadi atau batas airnya. Jadi dia keluar dalam bentuk mata air. Gitu. Nah, untuk pergerakan dari air water sendiri itu dipengaruhi sama topografi, sehingga water table-nya itu biasanya menyesuaikan oleh si topografi tadi. Nah, ini catatannya misalkan dalam bentukan kayak gini ya. Ini go water flow dalam garis gas warna biru. Itu biasanya tegak lurus terhadap garis ekuipotensial berwarna hitam ini. Nah, jadi warnanya itu arah arusnya itu kayak gini. Ini kayak gini. Menuju ke sungai misalkan. Dia lebih tinggi, jadi water table-nya itu menyesuaikan dengan topografi permukaan. Gitu. Sorry, ada lagi ya. Ini pergerakan air tanah, misalkan dalam kondisi musim hujan. Gitu ya. Jadi kan dalam kondisi musim hujan itu, during wet weather, water table-nya itu naik gitu hingga ke permukaan.
karena tericas dengan sangat banyak air ke dalam tanah kan. Nah, jadinya menyebabkan sungai tadi bisa meluap karena faktor runoff ataupun dari faktor air masuk dari aquifernya. Kalau misalnya dalam musim kering, water table-nya turun, gitu ya. Water table turun, yang menyebabkan actually ini nanti ada losing system sih. Jadi air sungainya masuk ke air ke aquifer, tapi nanti mungkin gambaran nanti aja deh. Ya mungkin ini ketentuannya untuk musim kering, ya water table-nya turun sih, emang pasti ya. Dia biasanya emang turun water table-nya. Oke, selanjutnya itu ada ini dia gaining sama losing stream. Yang pertama itu mungkin gaining stream ya, biasanya terjadi saat musim hujan. Jadi streams-nya itu gain water from saturated zone. Jadi kayak misalkan sungai sebagai sistem gain apa ya streamnya itu harusnya itu dia menerima air dari zona saturasi gitu. Jadi airnya itu gaining stream. Jadi dia fokusnya itu ke streamnya, ke sungainya di sini. Gaining itu berarti berarti menerima air dari zona saturasi. Kemudian yang B, ini ada losing stream. Biasa terjadi saat musim kering ya. Yang tadi itu gambarnya seharusnya sih losing stream, ya panahnya salah sih. Ya jadi ini kalau tapi itu dalam ketentuan sih. Kalau gambar ini kan kebetulan aja water table-nya masih dekat sama ini mulut apa elevasi air di sungai sih ya. Jadi boleh lah mereka. Ini. Kalau yang ini tuh benar-benar kondisi water table itu di bawah air sungainya gitu. Jadi sungai itu ngerembes malah ke bawah. Gini, ngerembes ke bawah. Hilang jadi sungainya. Losing stream. Kemudian ada in arid region, ini benar-benar kering ya. Misalkan kayak di zona iklim apa namanya C ya bisa kering ya. Itu sungainya hilang karena semuanya masuk ke zona saturasi. Gini. Water table di bawah dari cekungan sungainya. Gitu. Nah, ini tadi yang faktor ada penyerapan air berlebihan, makanya disebut sebagai cone of depression yang disebabkan karena pumping well atau sumur bor ya. Nah, itu. Awalnya ini awalnya sumurnya mungkin nggak diambil nggak terpompa, jadi water table-nya masih datar. Nah, ketika airnya itu disedot gitu ya, cone of depression itu jadi terbentuk. Ya, ini kan terbentuk cone of depression. Jadi airnya itu masuk ke pompa tadi. Nah, cone of depression itu merupakan bentuk dari sekitar pompa yang berbentuk corong ya atau kerucut gitu dikarenakan groundwater atau air tanahnya itu terpompa keluar lebih cepat daripada proses pengisian refill menuju lokasi ini. Jadi bentuknya kayak cekung kayak gini. Nah, dari dot ini selisih antara perbedaan daerah cekungan, batas water table dengan daerah sedotan si air pompa tadi. Atau batas terendah sedotan air di water table tadi, gitu lah intinya. Nah, ini ada artesian system, bagian dari pergerakan air tanah juga, yang merupakan sistem di mana air tanah tadi keluar, yang muncrat ya, keluar higher than the elevation at which it was first encountered. Jadi, dia keluar karena water table-nya di atas dari apa ya, lubang rekahan ini, apa, sumur yang tadi. Ya, disebut sebagai flowing artesian well. Ya, kan ini dia ada pressure surface-nya di atas ya, ini dia. Kemudian ini ada flowing artesian well yang bentuk yang lain. Nah, spring sendiri itu terkonsentrasi di wilayah discharge of groundwater. Jadi ada area recharge, area air yang masuk, dan area air yang keluar disebut sebagai discharge area. Nah, jadi spring itu dimasukkan kategori sebagai wilayah-wilayah discharge, karena airnya keluar kan. Yang muncul di permukaan bumi, permukaan tanah gitu ya, karena akibat arus dari air yang mengalir. Gitu. Cukup harus, ini spring itu dibedakan ya, ada yang keluarnya dalam bentuk air langsung gitu bisa kelihatan. Jadi ada dua spring ya. Spring yang seen sama yang unseen. Yang seen itu yang mungkin yang tadi ya kayak artesian gitu. Artesian well, artesian ya bentuknya artesian lah ya. Atau spring of fall atau geyser itu bisa lah seen. Kalau yang unseen itu disebut sebagai seepage. Seepage spring atau mata air rembesan. Jadi seepage itu artinya rembesan. Jadi dia tuh nggak bisa kelihatan langsung airnya itu keluar sebagai bentuk mata air. Tapi kita bisa tandai wilayah itu tuh selalu basah, lembab berkepanjangan gitu. Jadi seepage bocor, rembes gitu. Jadi mengindikasi adanya pergerakan yang lambat. Kalau yang di spring ini pergerakannya itu fast movement.
Kalau yang di seabed spring itu dia slower movement. Faktornya karena mungkin faktor konduktivitas hidrolik yang terbatas, kemudian jumlah tekanan air yang kurang kuat, atau misalkan apa ya, itu sih mungkin dua faktor yang paling sering yang aku baca di literasi yang lain, itu biasanya faktornya dua itu. Jadi slower movement gitu. Nah, spring sendiri dapat dibagi dua, ada yang dihasilkan sama non gravitasional atau ada yang dihasilkan melalui gaya gravitasional. Yang pertama, oh ini gambar dari springnya. Yang tinggal di pegunungan pasti sering lah mandi di ini pemata air panas atau pemata air dingin ya gitu. Nah, ini klasifikasi mata air sendiri, berbagai klasifikasi mata diungkapkan sama para pakar dan berbagai karakteristik yang misalkan mata air yang berdasarkan debit, aliran, dan keseragaman. Ada mata air yang debitnya besar, ada debitnya kecil gitu. Ada karakter yang perbedaan tekanan hidroliknya kayak gimana tadi yang aku sebutin tadi, yang misalkan si bed spring, itu konduktivitas hidroliknya apakah dia kecil atau enggak gitu kan. Yang menciptakan apakah debit alirannya tadi descending atau ascending. Atau nanti disebut sebagai gravity springs, yang tadi descending, atau misalkan yang di artesian spring itu disebut sebagai ascending. Nah, kemudian ada struktur geologinya kayak gimana, ada faktor geomorfologi yang lain kan, misalkan ada apakah ada faktor depresi, contact, barrier, submerged springs gitu. Dan kualitas air dan suhu airnya. Ya, ini beberapa contoh kontak batuan lapisan akuifer dengan lapisan batuan kedap kedap air karena proses tektonik dan vulkanisme. Nah, untuk proses terbentuknya mata air dapat terjadi karena berbagai hal, misalkan proses erosi lapisan batuan, biasanya erosi sungai ya, yang terus-menerus dan mencapai lapisan akuifer tak tertekan, disebut sebagai mata air depresi. Kemudian kontak lapisan dan batuan pembawa air, lapisan akuifer dengan lapisan kedap air, dapat terjadi karena proses sedimentasi, patahan, lipatan, proses vulkanik, dan proses vulkan batuan lainnya. Kemudian ada proses tektonik atau karakter batuan memungkinkan aliran air tanah tertekan dari lapisan dalam bergerak mengalir ke atas permukaan. Nah, ini ya bentuk-bentuknya dari sini. Kalau ini mata air depresi, kayak gini. Kemudian ini berbagai tipe mata air tadi yang depression spring. Ini contact spring, hot spring, sinkhole spring, joint spring, fracture spring. Ya, ini gambarnya juga. Yang tadi kalau misalkan depression spring itu ya ini ya karena faktor tekanan jadi dia keluar aja dimanapun dia mau. Kemudian kalau misalkan contact spring itu ada di zona ini ya, zona pertemuan dua litologi. Misalkan ini ada sandstone, jadi dia keluar di antara lapisan-lapisan itu. Kemudian ada fall spring, mana fall spring? Nah, ini fall spring karena adanya patahan, jadi patahan tadi kan ada rekahnya kan, ada rongga, ada zona antara rekahan gitu kan, jadi dia keluar di zona itu. Kemudian ada sinkhole spring, ini biasanya sih losing stream ya tipenya. Tapi ada juga yang gaining stream. Jadi dia keluar di bawah sih biasanya di sini. Jadi airnya tuh hilang di atas, tapi dia keluar lagi di bawah. Nah, ini udah pernah aku jelasin sih di Geomorphology Cars. Coba aja tengok videonya di Geomorphology Cars ya. Kemudian ada joint spring ini karena adanya kekar. Joint ya kekar ya ingat ya, bukan fracture atau fault. Kemudian ini baru rekahannya di sini, fracture gitu ya. Nah, ini faktor dari non gravitational springs, jadi dia bisa melawan melawan gaya gravitasi. Disebut contohnya itu ada geyser atau hot water spring. Nah, ini tipe-tipe dari gravitational spring yang kayak gini, dia tetap airnya ngalirnya ke bawah ya gitu. Nah, tadi ada singgung geyser ya. Kemudian ada travertine yang mungkin yang fitur tambahan lah ya. Nah, untuk geyser sendiri itu terjadi di wilayah hidrotermal, di mana air tanah tadi terpanaskan sama lapisan batuan yang panas, ya hot rock, dan tererupsi di dekat permukaan, gitu ya. Sedangkan travertin, atau kadang kita sebutnya sebagai teras travertin, ini terbentuk di dekat permukaan di mana kalsium karbonat tadi terpresipitasi dari air hidrotermal yang mengalir di daerah bedrock lapisan batuan limestone gitu. Nah, ini contohnya untuk travertin teres ada di Yellowstone. Nah, untuk geyser sendiri prosesnya kayak gini. Pertama, air itu tadi mulai naik, ini vertical conduit. Ini ada bagian lapisan yang apa ya? Lapisan apa ya? Kayak sebenarnya hot water lah ya, air yang terpanaskan gitu. Porous dan permeable layers gitu. Ada dua. Nah, ini very hot water, ini surface-nya kan. Nah, kemudian air tadi itu udah mulai terpanaskan ya kan. Misalkan hot water ada panas sumber panas di sini, sumber panas di sini. Jadi panasan tadi itu membuat air tanah tadi itu mendidih sehingga ada gas-gas kan. Nah, gas-gas tadi itu mengumpul bubbles tadi itu mengumpul di daerah constriction atau sekatan gitu di sini daerah
di daerah apa ya, zona yang impermeable ini ini permeable ini, sorry, ini ini impar, ini par juga. Nah itu, jadi dia terbatas tertahan ya di bagian impermeable tadi. Kemudian karena tekanan yang tinggi, air tadi itu merembes sehingga air yang ada di atas itu yang terpanaskan itu juga merembes water keluar sebelum akhirnya dia muncrat keluar karena tekanan yang sudah terlalu tinggi. Nanti dia kalau udah keluar semua, ulang lagi sistemnya dari awal gitu. Nunggu nunggu dulu tekanannya ngumpul dulu dari gas-gas tadi baru dia keluar sebagai semburan. Terus seterusnya tergeser. Nah, ada beberapa masalah tapi dalam water table dan groundwater itu ada permasalahan yang biasanya ada dua, yaitu saltwater intrusion ini biasa terjadi di daerah pesisir atau contamination yang biasa terjadi di daerah pemukiman padat penduduk. Nah, yang pertama misalkan ini saltwater intrusion ya. Bisa terjadi di daerah kota yang di dekat pesisir ya, karena biasanya itu zona pumpingnya itu atau condensation itu sangat besar sehingga air tanahnya itu habis. Sehingga ada kekosongan kan di dekat tanah di zona saturated tadi. Jadi zona saturasinya itu kosong sama air tawar, sehingga mau nggak mau ada air asin yang masuk merembes ke zona saturasi tadi. Itu saltwater intrusion. Kemudian ada kontaminasi. Ini biasanya daerah sampah, itu city landfill atau daerah pembuangan limbah yang merembes ke bawah yang memang misalkan pabriknya itu atau limbahnya itu dibuang ke daerah yang bisa infiltrasinya bagus kebetulan gitu kan. Jadi itu jadi bencana malahan. Jadi limbah tadi itu merembes ke zona ini saturasi, zona aquifer yang ada di bawahnya. Jadi dia terkontaminasi misalkan dari pestisida, besi-besi berat gitu. Atau dari WC nih, WC kalian nih yang dekat rumah kalian septic tanknya tuh kurang ini ya, terkonstruksi dengan baik gitu. Jadi air fesesnya itu langsung masuk merembes ke ini ke apa namanya ke tanah gitu. Jadi perlu dibangun septic tank yang bagus. Biasanya septic tank yang bagus tuh kalau nggak salah kok ada penampungan fesnya gitu mengendap di sini. Jadi air bersihnya tuh udah keluar di sini. Nah gitu. Yang bagus tuh kayak gitu. Kalau yang masih konvensional gini air fesnya tuh air plus feses langsung merembet ke bawah. Terus ketika dipompa kita minum air tai. Sorry bahasanya kotor. Air feses ya, air feses. Kita pakai bahasa pendidikan aja ya. Air feses. Jadi apa namanya well-nya ini kita minum air feses. Astagfirullah. Itu ya contohnya. Ini untuk yang tadi sampah gitu ya, sampah limbah. Bentuk yang dari samping untuk cross section tuh kayak gini tampilan polusi airnya, pollute water ya. Tuh. Kalau dari atas tampilannya kayak gini. Jadi bentuknya tuh ada plum polluted water gitu. Oke, selesai sudah. Mungkin itu aja yang dapat aku jelaskan mengenai hidrogeologi air tanah. Lebih dan kurangnya, misalkan kurang lengkap penjelasannya, aku mohon maaf karena ya ini untuk basic aja. Bukan aku juga nggak kuliah di geologi kan. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan ataupun kesalahan dalam pengucapan artikulasi kata. Lebih dan kurang aku mohon maaf apabila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.